Akan Tuhan terlebih dahulu ya. Oke. Mari kita panggil ya. Kita panggil Yes, langsung kita panggil aja nih. Tim PW, Panen. tim PW yang akan dibawakan oleh Valen Onggo yang sedang muncul. Devin dan Valen. Selamat Silakan. malam. Malam Valen. Malam semua. Malam Valen. Long time no see nih Valen. Apa? Long time no see Valen. Ya nih, pandemi membuat kita menjadi harus terpaksa lihatnya lewat layar doang ya. Yes. Oke, teman-teman, ini kan kita mau muji nyembah Tuhan sama-sama. Boleh kita nyalakan kamera, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita bukannya cuma mau nonton, kita bukan mau lihat show orang bernyanyi, tapi kita sendiri mau bernyanyi dari rumah masing-masing untuk sama-sama menyadari kalau Tuhan tuh benar-benar baik dalam hidup kita. Boleh ya, kita ambil saat tenang sebentar, kita pejamkan mata kita sadari kalau hari ini kita boleh beraktivitas dari pagi sampai malam hari ini kita boleh berkumpul meskipun lewat Zoom, tapi tidak mengurangi kebaikan Tuhan, tidak mengurangi rahmat dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ia selalu ada untuk kita, Ia selalu mencintai kita, Ia selalu mengasihi kita dengan caranya sendiri, dengan caranya yang tidak pernah terbayangkan dengan pikiran manusia. Mari kita sama-sama naikkan pujian, kita sama-sama rendahkan diri kita sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tuh sebenarnya nggak pantas, tapi Engkau yang memantaskan aku. Mari kita naikkan, I shall not want. From the love of my own comfort, from the fear of having nothing, from a life of worldly passion, deliver me, oh God, from the need to be understood, and from the need to be accepted, from the fear of being lonely. Deliver me, oh God. Deliver me, oh God. And I shall not want. No, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. From the fear of serving others, from the fear of that or triumph, from the fear of humility. Deliver me, oh God, yes, deliver me, oh God, and I shall not want, no, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want, no, I shall not want, no, I shall not want. When I taste your goodness,
Saat kita merasakan kebaikan Bapa yang sungguh luar biasa, seharusnya kita semakin menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa dibandingkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Mari kita sama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan tanda kasih Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kembali kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kalau pada malam hari ini Kau boleh mengumpulkan kami melalui Zoom, Kau boleh terus menyertai kami juga Tuhan, sehingga kami boleh sehat, kami boleh bisa melakukan aktivitas tanpa kekurangan suatu apapun, dan semua itu karena kebaikan-Mu saja. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini kami mau sama-sama menyadari betapa kecilnya kita dan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami sama-sama berdoa untuk Romo Joni yang boleh Kau pilih untuk berada di tengah-tengah kami, menyampaikan firman-Mu, menyampaikan pesan-Mu terhadap kami. Biarlah Kau sendiri yang urapi beliau. Apapun yang ia katakan semua berasal daripada-Mu, dan apapun yang kami dengar dapat kami materaikan dalam hati kami yang paling dalam, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kami percaya, meskipun kami berada di rumah masing-masing, Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap diri kami. Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, memberikan kami hikmat, rahmat, pengertian yang tidak akan dapat diberikan oleh dunia ini. Biarlah Tuhan kami juga mau berdoa untuk situasi dunia yang mungkin sedang dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi perang Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang urapi dan berkati para pemimpin tersebut, para pemimpin Indonesia juga, supaya kita selalu berada dalam keadaan damai dan selalu berada dalam kasih-Mu. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir juga Tuhan. Biarlah Kau urapi dan berkati mereka dimanapun mereka berada, sehingga di pertemuan kemudian hari mereka dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Dan terakhir kami mau mendoakan semua yang hadir dalam Zoom ini, Kau berkati mata, telinga, dan terutama hati kami Tuhan, agar kami mau membuka hati kami untuk semua firman yang disampaikan oleh Romo Joni. Pada akhirnya kami mau serahkan seluruh acara pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu MC. Thank you, Valen. Thank you, Valen. Present Worship Panen. Kiranya persembahan yang kita bawa tadi ya berkenan buat Tuhan ya, untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke kita panggil pembicara kita nanti, seperti biasa kita akan bacakan dulu house rules-nya ya, Marsha ya. Nah, yang akan dikopas juga nih sama teman-teman admin sambil ditunggu di chat box. Ya, house rules-nya seperti biasa. Saya menanti. Nah, ini dia. Nggak apa, ketahuan ya saya. Iya, ini sebenarnya house rule ini hanya apa ya? Hanya panduan ya, supaya kita bisa sama-sama menjalani sesi kita hari ini dengan lebih kondusif aja sih. Iya, benar banget. Oke, udah dikopas ya ke chat box teman-teman, sambil dibacakan aja, singkat aja. Ini pertama harap memakai nama lengkap dan nama depan dan nama belakang. Karena apa? Karena nanti akan untuk memudahkan pendataan di absensi panen. Dan jangan lupa untuk hari ini juga dengan segala kerendahan hati tadi seperti yang kita remind di depan, bahwa untuk teman-teman yang sudah lulus dari status OMK-nya, itu boleh menambahkan sedikit kata-kata di belakang namanya, yaitu plus strip non-OMK di belakangnya. Seperti ya. Bapak Jos di sini ya. Seperti saya sendiri ya, saya juga baru ngeh tadi. Selanjutnya ya, teman-teman nanti kalau udah mau mengajukan pertanyaan dalam sesi, teman-teman bisa masuk ke link yang ada di chat box ke Slido. Itu di kopas saja atau diklik saja linknya, nanti bisa menanyakan di situ ya. Kemudian Dan nomor bisa 3, anonymous ya. Anonymous bisa juga. Betul. Kemudian diharapkan kalau misalnya lagi nggak bisa ketemu lokasi yang agak sepi, itu sangat disarankan memakai headphone atau earphone supaya suaranya nggak bocor.
Ya, kemudian mic-nya juga mohon di-mute selama pendalaman Alkitab ini berlangsung untuk menghindari suara-suara yang bisa bocor tadi ya. Saat bertanya nanti nyalakan video dan jangan lupa jangan sambil multitasking. Oke, itu dia kurang lebih ya. Oke. Oh yes, Marsha tadi baru inget loh. Tadi Apa tuh tuh? ada yang bertanya, panen itu apa sih? Gitu. Kayaknya kita mesti jelas singkat dulu gitu ya. Iya, benar. Karena hari ini spesial, rame banget kita. Ada 92 orang pada saat ini. Yes, benar banget. Oke, singkat gitu ya. Panen itu apa sih, teman-teman semuanya, Om, Tante, Koko, Cici, Kakak, Adik, semuanya lah yang hadir di sini. Kita berada dalam sesi panen yang diselenggarakan oleh Panen OMK Satora, yang mana adalah sebuah komunitas yang berbasis di Paroki Bojong Indah, Gereja Satora. Gue kebalik nggak? Enggak ya? Benar ya? Betul. Dan singkatannya juga cukup straightforward ya, pendalaman Alkitab Senin. Nah, Inilah yang kita lakukan, pendalaman Alkitab di setiap malam Senin. betul sekali. Dan setiap 2 minggu sekali kita ada sesi ketemuan seperti ini, karena lagi pandemi kita by online di Zoom. Dan di selang-selingnya juga nanti ada panen listrik di tengah-tengahnya. Ya. Apa itu? Stay tune, nanti di akhir acara kita akan ada umumkan juga beberapa informasi lebih lanjut. Oke, kayaknya kita udah siap nih ya. Yes. Kita ada lagi nih. Dari teman-teman admin hanya mengingatkan saja bagi yang baru hadir pertama kali hari ini, silahkan mendaftar di link panen yang ada di bawah. Atau mungkin teman-teman yang baru hadir di sesi padi minggu lalu, ini adalah panen pertama pun tetap dimohon bantuannya untuk mendaftar link yang sudah disiapkan oleh admin di room chat. Itu saja. Oke, thank you Marsha. Oke, kayaknya kita udah siap nih ya. Setelah persiapan pemanasan begitu panjang, mari kita sambut bersama-sama Romo Joni yang sudah muncul nih mukanya. Romo Joni, selamat malam. Hai. Yeay, tepuk tangan. Buat selalu kegaduhan. semangat ketemu Romo Joni. Oh, hi guys, good to see you again. It's been like 2 weeks, right? 2 minggu lalu saya memberi tema tentang cinta, tentang Allah yang adalah kasih, dan Allah yang ingin memberikan dirinya kepada kita. Sekarang saya akan bawa Anda untuk melihat, menjawab pertanyaan dasar. Lalu bagaimana kita merasakan cinta itu di tengah dunia sekarang? Tapi sebelumnya saya ingin tanya, are you guys doing okay? Bagus. Jakarta bagaimana? Merah semua? PPKM level sehat, berapa? Mo, sehat. Puji Tuhan sehat. Membaik ya, angkanya membaik, Mo. Iya, betul. Angkanya sudah semakin berkurang. Romo gimana di sana? Oh, baik, sehat, tambah subur, what else? Ya, kita sekarang malam ini rutenya juga cukup sederhana seperti yang lalu. Let me give my materials and my reflections in 15 to 20 minutes. Lalu selebihnya kita akan Q&A atau sharing. Saya sangat mendukung kalau teman-teman mau sharing dan mau berbagi pengalamannya. Oke, seperti perjumpaan yang sudah-sudah. Leher saya belum saya kancingkan ya. Saya sorry malam ini saya nggak pakai kolar karena saya baru tadi buru-buru makan malam. Makan malam dengan kolar itu susah sekali untuk orang yang besar imannya. Baik teman-teman, kenapa tema kita apa? Tema kita apa coba? Andre? Teresia? Shy love itu apa? Silo. Aduh, Apa? cinta dari anugerah dari pencinta yang malu-malu. Yeah, the gift of the shy lover. Ya, the gift of the shy lover. Jadi karunia cinta, karunia dari pencinta yang malu-malu. It's so poetic ya, sangat puitis ya. Memang judulnya sangat puitis karena seperti Anda tahu saya pria romantis bergabung dalam kongregasi imam-imam hati kudus Yesus
yang lambangnya itu love. Saya seringkali merefleksikan pertanyaan yang cukup philosophical dan mungkin pernah mengganggu Anda juga. Let's begin with a philosophical question. Kalau Tuhan itu ada, mengapa sih dia repot-repot harus menyembunyikan dirinya? Kalau Tuhan itu ada, dia kan tinggal menunjukkan dirinya. Ini loh saya. Maka semua orang di seluruh dunia akan percaya kepadanya. If God exists, then He should do X, Y, Z untuk membuktikan bahwa dia exist, kan? Dia tinggal menampakkan diri, bilang hello, kedatangan kedua. Kok susah-susah gitu loh. Kalian pernah mikir nggak? Jadi seolah-olah Tuhan dengan sengaja menyembunyikan eksistensinya. Dan mungkin ini sebabnya saya memilih judul dia itu seperti pencinta yang malu-malu. Yang misterius, yang sekaligus menarik untuk didalami, tapi sekaligus juga seperti tidak mau untuk didalami dengan dirinya sendiri. Ya toh? Seperti pernah lihat nggak? Atau kamu mungkin pernah mengalami dulu, saya waktu kecil, waktu SD itu suka dengan wanita. Salah satu teman angkatan saya, waktu saya kelas 5, saya jatuh cinta pertama itu. Saya mengagumi dia begitu cantik, begitu smart, tapi saya tidak cukup pede waktu itu untuk say I love you. Ya, selain bahwa saya kelas 5, tapi juga karena saya sudah pikir saya mau jadi Romo. Jadi sejak kelas 5 SD itu saya memendam cinta saya dan saya melihat dia dari jauh gitu ya, mengaguminya gitu ya. Lalu sambil ngiler, netes-netes gitu. Kalau kamu jatuh cinta dengan seseorang dan kamu mengaguminya dari kejauhan, kamu tidak ingin menunjukkan eksistensimu, kamu hanya mencintainya dalam keheningan, bukan? Sering kita seperti itu ya. Mungkin pernah engkau mengalami hal yang serupa. Dan saya mengalami, mungkin itulah alasan mengapa Tuhan tidak dengan terang-terangan menunjukkan siapa dirinya. Setidaknya ada beberapa argumen mengapa Tuhan kita kenal sebagai pencinta yang malu-malu, dan mengapa Tuhan tidak menunjukkan dirinya, halo, ini aku, gitu ya. Mungkin pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak sepenuhnya tersembunyi. Tuhan tidak sepenuhnya tersembunyi. Kadang-kadang kita sendiri yang mau mendikte Tuhan, jadi premisnya itu kalau Tuhan ada, maka Tuhan harus buat X, Y, dan Z untuk membuktikan bahwa dirinya ada. Maka barulah kita tahu Tuhan itu ada. Tapi premis mayornya sudah salah. Premis mayornya seolah-olah kita mendikte Tuhan dengan ukuran kita sendiri. Maka pertanyaan mengapa Tuhan harus menyembunyikan dirinya bukanlah pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Karena sekali lagi seolah-olah kita mendikte Tuhan. Bahwa seharusnya kalau Tuhan ada, maka dia harus menampakkan dirinya, maka dia harus menampakkan kemahakuasaannya, maka dia harus menunjukkan eksistensinya. Jadi itu pertanyaan pertama dapat dengan mudah diberikan jawaban. Jangan-jangan pertanyaan itu sendiri yang keliru. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, maha segalanya, dan kalau kita mengakui bahwa ada ruang keterbatasan dari our senses, our physical senses, kita harus mengakui bahwa kita juga orang yang terbatas. Jangan-jangan bukan karena Tuhan yang tidak mau menampakkan dirinya, tapi jangan-jangan kita yang memang tidak punya kapasitas untuk melihat bahwa Tuhan itu ada secara senses, secara sensual. Jadi jawaban kedua mengapa Tuhan kita alami sebagai pencinta yang malu-malu, jawaban kedua mungkin itu ya. Jangan-jangan kita ini memang terbatas dan bahwa memang Dia adalah Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, yang tidak bisa masuk dalam keterbatasan kita manusia. Iya toh? Engkau mungkin tahu bahwa lalat itu punya di mata lalat itu ada sekian banyak lensa yang mampu menangkap cahaya inframerah. Kita tidak mampu menangkap cahaya inframerah. Mata kita dan mata lalat itu berbeda. Jangan-jangan bukan salah bahwa tidak ada objeknya,
Jangan-jangan mata kita yang memang tidak sanggup melihat gelombang cahaya tertentu. Dan itu sudah dibuktikan secara fisik dan biologis, bahwa dalam banyak hal indera kita kalah jauh dengan indera hewan. Anjing penciumannya bisa 100 sampai 150 kali lebih tajam daripada manusia. Dan untunglah demikian, kalau tidak Anda bayangkan ya, saya misa banyak angkat tangan, Tuhan sertamu gitu ya. Kalau saya nggak pakai deodoran dan Anda punya penciuman seperti anjing, aduh. You know what I mean, right? Jangan-jangan memang kita yang terbatas untuk mengenali kehadirannya, karena because we are finite and God is infinite. Ya, mungkin karena kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Itu ada G.K. Chesterton itu yang pengarang Katolik luar biasa itu. Dia mengatakan kutipannya itu yang cukup indah itu. Para penulis puisi itu hanya ingin supaya mengarahkan kepalanya ke surga. Tapi para ilmuwan dan logikawan, para logicians itu, orang-orang yang memakai logika, itu mencari supaya surga itu masuk ke kepalanya, sampai kepalanya terbelah dua. Itu bukan kata-kata Romo, itu kata Chesterton. Jangan-jangan kita yang memaksa Tuhan untuk menampakkan diri sementara kita sendiri terbatas. Dan itu mungkin alasan mengapa Tuhan tampil sebagai pencinta yang malu-malu. Dan alasan ketiga yang menurut saya paling romantis juga dan bisa Anda meditasikan. Saya merasa bahwa Tuhan itu sengaja tidak membuat dirinya tidak tampak secara fisik sesuai dengan indera kita, karena Dia ingin membebaskan kita mencintainya kembali. Ya ampun. Cinta yang seperti saudara membahas dalam pekan lalu ya, cinta yang sejati itu cinta yang membebaskan. Cinta yang tidak intrusif, cinta yang tidak mendominasi. Kalau dia mengatakan dirinya cintailah aku karena aku ada, maka cintanya mungkin bersyarat. Justru ketika Allah membebaskan kita untuk mencarinya atau tidak mencarinya, untuk berusaha mengenali misterinya atau malah menjauh daripadanya, justru itulah bukti otentik dari cinta Allah yang sungguh tak bersyarat. Sekali lagi, cinta yang sejati itu cinta yang membebaskan. Cinta yang sejati adalah cinta yang membiarkan orang yang dicintai itu berkembang dan membebaskan dia untuk mencintainya kembali. Kalau teman-teman ingat Matius bab 7 ayat 7 sampai 8 yang terkenal itu ya, angkanya kan bagus sekali. Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu. Itu cukup terkenal itu. Minta dan akan diberikan kepadamu. Cari dan kau akan mendapat. Tuhan ingin supaya kita mencari Dia dengan semua kebebasan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jadi mungkin itu ya. Mungkin itu sebabnya Tuhan ingin kita belajar mencintai Dia kembali dalam proses. Belajar mencintai Dia kembali dalam jatuh dan bangun dengan segala kebebasan kita. Mengapa Dia setega itu? Saya yakin justru karena Dia sungguh mencintai kita. Jadi jawabannya tuh bulat-bulat gitu ya. Kembali kepada premis awal bahwa Allah adalah kasih. Allah membebaskan kita. Nah, lalu bagaimana kita dapat mencintai Dia yang malu-malu menyatakan dirinya? Oh, Dia tidak malu-malu menyatakan dirinya. Dia menampakkan dirinya lewat kuasa alam semesta. Lewat keteraturan alam yang begitu luar biasa. Mungkin kalau kamu akrab dengan karya Daniel Dennett, karya siapa lagi? Richard Dawkins, ya, yang menawarkan banyak sekali analisa tentang ateisme baru. Mungkin teman-teman yang sudah baca bukunya Daniel Dennett atau Richard Dawkins akan menemukan bahwa ateisme baru menyatakan bahwa
Tuhan itu tidak ada karena hukum fisika, matematika, dan hukum alam itu tidak bergantung apapun kecuali dari dirinya sendiri. Betul ya? Mungkin kalian sudah pernah baca dan merambah ke wilayah-wilayah itu. Tapi lalu Tuhan direduksi sekali lagi ke dalam kenyataan biologis dan fisika. Kenyataan matematis dan kimia. Keberatan besar terhadap para penganut ateisme baru yang dikomandoi oleh 4 kesatria penunggang kuda itu, ada Dawkins, Dennett, ada temannya 2 lagi. Keberatannya adalah mereka berusaha mereduksi atau mengecilkan entitas atau keberadaan Tuhan ke dalam entitas fisik dan biologis, ke dalam entitas matematis. Padahal kita tahu sejak awal bahwa premis mayor dari eksistensi Tuhan bahwa dia adalah omnipotens, bahwa dia adalah maha kuasa. Dia tidak setara dengan ciptaan. Dia tidak setara dengan apa yang diciptakan. Pencipta tidak bisa setara dengan apa yang diciptakan. Jadi, bagaimana mau mereduksi Tuhan dalam kenyataan-kenyataan kimiawi, biologi, dan fisika? Itu keberatan utama dari karya-karya mereka. Tapi itu bukan halangan untuk justru menunjukkan bahwa misalnya dalam prinsip contingency, prinsip keteraturan alam yang bisa ada, bisa tidak ada. Kamu lihat, alam itu pilihannya cuma 2, bisa chaotic atau bisa order. Mengapa kita harus hidup dalam susunan tata surya yang begitu teratur, dalam hari dan bulan yang begitu teratur? Mengapa kita hidup dalam keteraturan alam semesta yang terlalu rumit untuk dijelaskan? Seolah-olah ada grand design dari segala peristiwa-peristiwa alam yang membuat kita terkagum-kagum. Jadi, sekali lagi kalau kembali ke poin pertama, Tuhan jangan-jangan tidak menyembunyikan dirinya. Dia hadir jelas-jelas di dalam kehidupan kita lewat keteraturan alam. Dia jangan-jangan hadir jelas-jelas dalam cinta yang kau alami dari orang tuamu, dari adik kakakmu. Jangan-jangan dia sudah hadir lebih dulu. Sebelum bahkan kita mengenal, oh ini Tuhan. Oh ini dia yang mencintaiku. Rumit ya, ini it's more like a philosophical talk, right? Itu sebabnya rambut saya putih. Jadi you coba mengerti ya, mengerti pelan-pelan apa yang Romo omongkan. Kalau nanti nggak jelas kamu boleh tanya, oke? Karena saya sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa yang saya katakan. Tapi that's the very first point, okay? Second point. Kenapa Allah harus tampak quote-unquote itu menyembunyikan dirinya? Menurut saya karena memang dia memakai instrumen-instrumen luar biasa untuk menyatakan dirinya secara penuh dan utuh dalam diri Yesus Kristus. Apa sih tanda-tanda yang paling bisa kita pegang bahwa Allah sungguh ada, Allah sungguh hadir? Yang paling jelas adalah ketika dia masuk di dalam sejarah manusia dalam rupa manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Pada saat itulah mungkin dia menampakkan diri sebagai Tuhan yang tidak lagi tahu malu-malu. Dia dengan terang benderang menyatakan cintanya dalam diri Yesus Kristus. Dia bentangkan tangan kiri kanannya untuk dipaku, kakinya untuk dipaku, kepalanya untuk ditembusi duri, lambungnya untuk ditikam. Dia nyatakan dengan terang benderang, sedalam ini aku mengasihimu. Dan mungkin itu sebabnya kita melihat paradoks di sana. Justru ketika kita mengalami Allah yang seolah-olah jauh dan malu-malu, justru kita melihat bukti cintanya dalam sejarah yang terang benderang, dicatat dengan tinta bukan hanya oleh para pengikut Kristiani dan para pemenang sejarah, tapi juga oleh misalnya Antiochus, sejarawan Romawi,
nama Yesus Kristus itu dicatat juga oleh para sejarawan-sejarawan pada zamannya, dan mereka bukan pertama-tama orang Kristiani kan. Jadi apa? Yesus sungguh hadir dalam sejarah, dan dia seorang pribadi yang pernah mati untukmu dan untukku, dan dia adalah Tuhan. Kita butuh apa lagi? Kita butuh apa lagi, teman-teman? Memang setelah Yesus naik ke surga, lalu krisis yang sama juga dialami oleh para murid. Mereka gentar, mereka takut, tapi sabda Yesus jelas, jangan takut, be not afraid. Saya akan kirim satu penolong bagimu. Dan betul, penolong itu dikirim pada saat Pentakosta. Sejak saat Pentakosta, sejak saat para murid menerima Roh Kudus, sejak saat itu pula mereka tidak ragu-ragu, tidak takut-takut mewartakan kepada publik, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus, Tuhan yang baru. Tuhan yang memberi dirinya dengan terang benderang. Lalu apa jaminannya bagi kita untuk percaya tentang cinta yang terang benderang seperti itu? Menurut saya, kita harus kembali pada dua hal sebagai orang Katolik. Yang pertama, wahyu tertulis. Yang kedua, tradisi suci. Ini poin ketiga saya. Jadi poin pertama tadi Romo mengatakan tiga argumen mengapa Tuhan hadir sebagai pencinta yang malu-malu. Poin kedua saya, ternyata kita melihat kontradiksinya juga bahwa Allah pernah turun sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus, dan itu agak paradoksal dengan pernyataan bahwa Allah adalah pencinta yang malu-malu. Allah dengan terang benderang memberikan dirinya, bukan tanpa tedeng aling-aling. Dia mengatakan I love you dengan darah di kayu salib. Lalu bagaimana sekarang ketika Yesus sudah naik ke surga? Yesus sudah naik ke surga, menurut saya kita kembali pada dua hal. Untuk mengalami Allah sebagai pencinta yang terang benderang, yang jelas sekali mencintai kita. Apa jaminannya? Menurut saya satu, wahyu tertulis. Wahyu tertulis kita itu siapa? Sang Sabda. Sang Sabda. The Word of God. Yang dimanifestasikan dalam kehadiran kitab suci. Saya pikir ini jaminan kebenaran yang diturunkan dari para rasul dan penggantinya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan? Dari kesaksian orang-orang yang melihat, mengenal, yang percaya padanya, yang bertemu langsung dengan Dia. Dan itu sebabnya iman gereja Katolik dikenal sebagai iman apostolik, iman yang berdasarkan pada iman para rasul. Jaminannya apa, Romo? Jaminannya adalah wahyu yang mereka tulis. Para penulis kitab suci mendapatkan inspirasi untuk menuliskan itu dari Roh Kudus. Maka kitab suci pertama-tama bukan kitab sejarah. Itu sebabnya kalau kamu baca apalagi Perjanjian Lama, itu banyak sekali kisah yang bertolak belakang, angka di satu kitab berbeda dengan angka di kitab lainnya pada periode yang sama atau peristiwa yang sama. Engkau akan menemukan banyak kontradiksi, ceritanya satu begini, ceritanya satu begitu, tapi ketahuilah itu bukan pertama-tama dimaksudkan sebagai buku sejarah. Itu dimaksudkan sebagai wahyu, inspirasi bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah mencintai kita dengan terang benderang. Dan ini adalah poin yang seringkali dilupakan oleh umat Katolik. Kapan terakhir kali kamu baca kitab suci tanpa perlu disuruh? Kapan terakhir kali kamu serius membaca, memeditasikan kitab suci sebagai inspirasi untuk hidupmu? When? Kapan kisah kitab suci itu begitu menggugahmu? Saya mungkin sudah pernah cerita ya. Salah satu kisah favorit saya itu kisah anak yang hilang. Judulnya sebetulnya bukan anak yang hilang, kisah tentang Bapa yang baik hati. Ya toh? Bapa yang Maha Rahim itu kalau kamu meditasikan teman-teman, kamu bisa nangis. Betul. Because it represents our life. Itu mewakili seluruh cerita perjumpaan kita dengan Allah sebagai orang berdosa. Itu saya pernah meditasikan sampai betul-betul tenggelam di dalamnya.
Romo memposisikan diri sebagai anak bungsu itu, yang minta seluruh harta pada bapaknya, pergi bersenang-senang. Oh, saya masuk ke dalam cerita itu, saya posisikan betul-betul. Bahkan ketika dia makan babi, bukan makan babi, makan babi, kita makan babi. Ketika dia makan makanan babi itu, saya bayangkan baunya, busuknya, joroknya. Dan ketika dia kembali dalam keadaan yang penuh dengan kotoran babi itu, ada satu bapak yang merangkul saya, memeluk saya, bahkan dikatakan dalam Injil dari kejauhan. Dari kejauhan bapak itu mengenali sang putra, si bungsu. Dan bapak itu tanpa ragu berlari mendapatkan dia. Oh, saya bisa menangis itu terseduh-seduh. Maka pertama-tama kitab suci diturunkan bukan sebagai kitab sejarah, tapi kitab iman. Orang berusaha untuk meneruskan iman dan cintanya dalam wahyu tertulis itu. Dalam kisah-kisah suci, dalam perjumpaan mereka yang real dengan Yesus Kristus. Apakah semuanya benar, Romo, yang dituliskan secara sejarah, apakah benar, secara historis, apakah benar? Mungkin tidak. Kalau engkau studi kitab suci dengan mendalam, kamu akan tahu mana sumber tambahan, mana sumber asli, mana yang ditambahkan bahkan kemudian. Tapi sekali lagi itu bukan sesuatu yang mengurangi kesuciannya. Karena kisah kitab suci dimaksudkan untuk mengangkat hati kita kepada Allah. Dan itu yang paling penting. Jadi Allah mewahyukan dirinya saat ini dengan tidak malu-malu lewat setumpuk kertas yang namanya kitab suci yang ada di rumahmu. Dan itu sangat hidup. Kita kadang taken for granted lah. Kita ini kadang kurang bersyukur. Kamu tahu di Cina itu apa yang terjadi di Cina? Di Cina itu kitab suci dilarang loh. Karena kitab suci itu kan sangat sosial ya. Berbahagialah mereka yang berbahagialah mereka yang lapar karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang miskin karena mereka akan menjadi empunya kerajaan Allah. Seruan-seruan sosial seperti itu kadang-kadang tidak membuat nyaman pemerintah otoriter. Termasuk misalnya di Cina. Itu kitab suci di sana sekarang bahkan dibuat sebagai propaganda. Kitab sucinya diselipkan sejarah komunisme. Jadi sekarang ada kitab suci tandingan yang yang isinya dibuat oleh partai di sana. Dan it's sad, right? Tapi kitab suci yang turun padamu, yang masih original itu adalah inspirasi untuk menemukan bahwa Allah mencintai kita luar biasa. Yang kedua, Allah mewahyukan dirinya lewat tradisi suci. Apa tradisi suci itu? Tradisi suci itu adalah aneka praktek kesalehan rohani, ajaran-ajaran yang tidak termuat secara tertulis dalam wahyu kitab suci. Seperti contohnya penghormatan pada Bunda Maria itu berasal dari tradisi suci. Di kitab suci tidak ada doa rosario, tapi itu tradisi yang sudah berkembang dalam kekristenan purba sejak awal gereja perdana. Mereka menghormati Bunda Maria sebagai ibu Yesus. Dan that's really something deep, right? Karena kita harus mengakui selain tradisi tertulis, kita punya tradisi oral, tradisi untuk bercerita, tradisi untuk apa? Untuk mendongeng, tradisi untuk praktek-praktek ritual tertentu yang tidak tertulis dalam kitab suci. Maka itulah kekayaan gereja Katolik. Kita itu seringkali banyak dikritik sana-sini karena kita punya banyak sekali tradisi, dan tradisi itu bisa berbeda tergantung ritusnya. Kita kebetulan ritus Barat, saudara-saudari ritus Timur punya tradisi suci sendiri yang dijamin kebenarannya. Dan inilah kekayaan gereja Katolik. Kalau denominasi Protestan mengatakan sola scriptura, hanya kitab suci saja, maka mereka menolak tradisi suci. Dan sayang sebetulnya, sayang. Justru menurut saya Allah memberi dirinya justru dalam kemanusiaan, dalam our humble humanity. Dia menunjukkan bahwa dia hadir di situ. Dan ada banyak sekali selain penghormatan pada Maria, mendoakan orang meninggal,
tradisi kita berdoa 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian 1000 hari, itu juga bagian dari tradisi suci yang mungkin tidak ada pendasarannya di kitab suci, bukan? Tapi ada dalam tradisi dan praktek keseharian umat beriman. Dan yang ketiga, Allah itu juga menunjukkan dirinya dalam magisterium gereja. Kita orang Katolik itu untungnya kita punya jaminan kebenaran. Ada cerita ya, Roma locuta causa finita. Roma bicara selesai perkara. Dan dalam hal ini banyak menguntungkan kita karena depositum fidei atau the deposit of faith, kekayaan iman itu dijamin kebenarannya oleh kuasa mengajar gereja. Dari mana kuasa mengajar gereja ini diberikan? Dari mana kuasa mengajar ini diberikan? Diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan pengganti-penggantinya. Pergilah, ajarkanlah, wartakanlah Injil kepada semua bangsa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat itulah kuasa mengajar gereja diberikan kepada para rasul dan penggantinya yang adalah hierarki. Hierarki itu siapa? Uskup, imam, diakon. Pendekatan struktural mungkin memang menyebabkan banyak masalah di dalam gereja dalam sejarahnya. Kita juga melihat ya bagaimana abuse of power itu terjadi di abad-abad ke-8 misalnya. Tapi toh gereja berbenah diri sampai sekarang. Abuse of power ini memang luar biasa. Tapi bukankah itu juga cara Allah untuk mewahyukan dirinya? Allah ingin bahwa dia dikenali juga dalam kelemahan manusiawi kita. Itu sebabnya gereja yang mengajar sekaligus juga adalah gereja yang bertobat setiap saat. Karena setiap kali dia mengajar, pasti dia harus ingat bahwa dirinya juga belum tentu sempurna seperti yang diajarkan. Dan itu cara Allah mencintai kita, menuntun kita. Menerima kelemahan-kelemahan kita adalah bagian dari usaha untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Saya pikir itu 3 poin yang Romo ingin sampaikan sebagai pemanasan dari pemanasan dari topik kita. Jadi yang pertama mungkin kita mulai dari saya sum up. Yang pertama mungkin kita tadi mulai dari pertanyaan mengapa Allah itu tidak menampakkan dirinya saja. Aku di sini gitu ya. Mengapa dia harus terkesan tersembunyi, tidak menunjukkan dirinya? Atau dia maha hebat, maha tahu. Lalu kita mencoba memberi 3 argumen tadi ya. 3 argumen mengapa Tuhan seolah-olah tidak menunjukkan dirinya. Yang pertama, Tuhan jangan-jangan memang tidak tersembunyi. Kedua, Tuhan itu infinite, kita finite. Jadi mungkin kita yang terbatas. Argumen ketiga, supaya Tuhan ingin supaya kita mencintainya dengan bebas. Tuhan ingin supaya kita mencari dia, menemukan dia. Itu poin pertama. Poin kedua tadi Romo tadi bicara tentang Allah yang betul-betul dengan terang benderang mewahyukan dirinya dalam Yesus Kristus, dan the Shilover itu mungkin nampak paling jelas dalam diri Yesus yang cintanya terang benderang. Dan yang sekarang terjadi, poin ketiga, ketika Yesus naik ke surga, Allah memberi pada kita kuasa Roh Kudus untuk mengenali keberadaannya setidaknya dalam 3 hal. 1 dalam kitab suci, wahyu tertulis, 2 dalam tradisi suci, dan 3 dalam magisterium atau ajaran gereja. Jadi semoga ini membantu kita untuk melihat bahwa ternyata by the end, walaupun dia terkesan malu-malu, sebetulnya juga tidak malu-malu. Kita punya Allah yang pendobrak. Allah yang kalau mencintai tidak tanggung-tanggung. Mencintai kita dengan darah, mencintai kita dengan nyawanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak, Romo Joni. Thank you, Romo. Sama-sama. Semoga tidak membingungkan. Oh, enggak dong. Membingungkan sama sekali nggak membingungkan. Iya. Jelas banget. Putih-putih rambut kita juga agak bertambah kayaknya. Tapi justru sebenarnya yang menarik gitu ya, dari yang Romo Joni tadi sharing juga,
apa yang Romo ungkapkan kepada kita orang-orang yang ibaratnya secara basic lah ya Mo ya, kita udah punya iman yang sama gitu kan ya. Jadi kita nyambung nih Mo. Tapi saya pernah kebetulan punya teman juga gitu ya, yang memang ateis. Dan ketika dia bertanya, saya tahu sebenarnya dia tuh bukannya apa ya, bukannya dia sebenarnya nggak percaya bahwa Tuhan tuh nggak ada, tapi dia kecewa Mo. Jadi dulu dia pernah cerita pas dia masih kecil, kan saya pernah iseng saya tanya gitu ya, jadi sebenarnya kamu pernah berdoa nggak? Dan dia bilang pernah, 1 kali mungkin pada saat dulu saya masih kecil, dan dulu pada saat lagi gempa. Jadi dia tuh berharap Tuhan itu tuh ketika dia lagi susah tuh Tuhan tuh hadir gitu. Tapi kejadiannya nggak seperti itu. Jadi dia kecewa sangat berat, dan sejak itu dia percaya bahwa nggak ada Tuhan. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol gitu ya Mo ya, dan kita tuh sampai di titik di mana kita berusaha untuk menjustify, saya berusaha untuk meyakinkan dia bahwa sebenarnya Tuhan tuh ada, dan dia sebaliknya, dia menentang saya untuk bilang bahwa kalau ada buktikan. Terus saya juga bingung gitu ya, habis kata-kata karena saya juga bukan yang sangat memahami hal itu, tapi saya percaya banget dan saya bilang, kalau misalkan nih ya, ini kebetulan orangnya laki-laki ya Mo ya, jadi ini saya iseng aja ya Mo ya. Saya bilang, kalau misalkan kamu sayang gitu ya sama saya, tapi saya nggak bisa ngerasain. Sesimpel karena memang saya juga nggak sayang gitu sama kamu. Sesimpel karena saya nggak membuka diri saya untuk mengenal sayang kamu sama saya. Saya bisa nggak bilang ke semua orang di luar sana bahwa saya bilang, kamu nggak sayang saya. Kamu nggak ada buat saya. Enggak. Karena kenyataannya, kamu sebenarnya sayang sama saya, tapi saya yang nggak menerima hal itu. Jadi, saya waktu itu ngasih perumpamannya seperti itu gitu. Dan dia saat itu menerima argumen yang itu. Karena mungkin poinnya nyambung gitu ya. Tapi saat itu saya ngebayangin kayaknya mungkin untuk saya pribadi gitu ya, menunjukkan bahwa Tuhan tuh sayang sama semua orang, membuktikan gitu bahwa Tuhan tuh ada lewat hidup saya, itu susah banget Mo, bener-bener gak bisa lewat kata-kata, itu nggak masuk, harus lewat perbuatan. Orang sering kecewa soalnya. Ya, dan mungkin ini juga menjawab ya, karena seringkali coba kamu pikir deh, jangan-jangan memang Tuhan itu sulit dimengerti supaya kita satu sama lain, seperti kamu katakan tadi, mencoba untuk bersama-sama mengerti cinta, mengerti kasih. Dalam dialog tentu saja. Tidak harus dengan sesama yang teis, tapi juga mungkin dengan yang ateis, yang tidak percaya dengan eksistensi Tuhan, yang agnostik, yang percaya dengan kebaikan tapi tidak percaya dengan the supreme good atau kebaikan tertinggi. Mungkin dalam pencarian bersama itulah, terutama dengan teman-teman yang agnostik atau ateis, kita justru semakin melihat bagaimana Tuhan punya sudut pandang yang lain. Saya seringkali merasa tergelitik dengan kata-kata dari Paus Benediktus ya, ke-16 yang lalu itu. Adalah lebih baik seorang agnostik yang berusaha untuk mencari dan mengerti Tuhan daripada seorang yang beriman tetapi buta beriman. Tidak mengerti mengapa dia harus percaya. Jadi saya pikir salah satu alasan mengapa sekarang di Barat itu Tuhan menjadi keyword yang tidak banyak diperbincangkan, Tuhan menjadi kurang relevan dalam hidup orang-orang muda di Barat misalnya, justru karena memang pencarian intelektual itu tidak setajam ketika zaman yang lampau. Pencarian filosofis diganti dengan dengan materialisme yang begitu akut di zaman modern. Seolah-olah pertanyaan filosofis tidak punya gigi lagi untuk menjelaskan siapa itu Tuhan. Nah, saya pikir ini dengan munculnya tokoh-tokoh baru, Daniel Dennett, lalu tadi yang saya bilang Richard Dawkins, juga kemunculan baru tokoh-tokoh pemikir Katolik dan Kristiani yang lain, apologet yang lain. Saya sangat suka dengan Bishop Barron yang luar biasa menjelaskan memakai teologi Aquinas. Lalu juga ada Jordan B. Peterson yang dengan pendekatan psikologisnya mampu membaca kitab suci dengan begitu segar. Saya sangat menikmati refleksi-refleksi baru tentang Tuhan yang bukan hanya membantu kita orang-orang Kristiani, bahkan membantu orang yang agnostik dan ateis
untuk mengenal bahwa ada sisi positif di dalam agama, ada sisi positif di dalam iman, gitu ya. That's a very good point yang kamu baru sharing. Thank you. Oke, Mo, kita kebetulan ada beberapa pertanyaan nih di Slido. Ini kita baca satu-satu ya, Jos ya. Yang mulai dari yang pertama dulu nih. Jadi malam Romo, ada teman saya beda agama. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus yang berwujud manusia itu tuh hanya nabi yang luar biasa. Setara dengan nabi-nabi pada umumnya ya, seperti Nabi Musa dan lain-lain. Kalau menurut Romo, penjelasannya gimana ya, Mo ya? Mungkin maksud pertanyaannya, ini pertanyaan literally seperti itu ya, bagaimana penjelasannya? Mungkin maksudnya sesimpel, kita harus menanggapinya seperti apa gitu. Betul, ini terkait apologetik juga nih dari tadi yang diomongin nih. Ya, be respectful. Karena tiap agama punya penghayatan masing-masing. Kamu bisa balik dengan epistemologi sederhana. Are we talking about the same person? Jangan-jangan kita bicara tentang dua orang yang berbeda. Yesus Kristus yang saya imani adalah Dia yang lahir dari perawan Maria, yang wafat di kayu salib karena cinta padaku dan padamu, yang bangkit di hari ketiga juga karena cinta luar biasa, dan yang naik ke surga menjadi Tuhan dan Tuan atas kita semua. Itu Yesus Kristus yang saya imani. Jangan-jangan Yesus yang kau imani itu berbeda. Maka secara epistemologis, ketika kita bicara tentang non-contradiction principle, bahwa A bukan B dan B bukan A, maka kalau Yesus yang kuimani adalah A, jangan-jangan Yesus yang kau percayai adalah B. Are we talking about the same person really? Be respectful. Saya menganggap bahwa prinsip non-contradiction ini bisa kamu terapkan untuk jawaban yang paling sopan, yang paling respectful terhadap orang yang berbeda keyakinan. Ngapain sih kamu mau bela-bela sampai teks-teks apologetik dari Injil yang begitu melelahkan dan panjang dan yang belum tentu kamu hafal, dan mungkin kamu akan jatuh pada lubang sendiri karena kamu juga tidak begitu baik mengenal kitab sucimu sendiri. Just ask them, epistemologically speaking, are we talking about the same person here? Kamu kan bicara tentang Isa, saya bicara tentang Yesus. Dari dua sumber yang berbeda, bagaimana mungkin itu? Itu prinsip non-contradiction itu. A is not B, B is not A. Oke? Oke. Semoga yang bertanya jawabannya terjawab ya. Kalau belum terjawab, boleh di follow up. Boleh langsung di open mic juga ya. Biar yes, betul. Di open mic aja. Saya tidak akan capek-capek untuk menjelaskan siapa dan bagaimana dan mengapa. Kadang-kadang percakapan apologetis dengan orang yang sudah punya mindset sendiri itu betul. Tidak membantu apapun. It's just wasting time, wasting your energy. Betul, Mo. Oke, kita buka open forum dulu kali ya sebelum pertanyaan kedua, Kak Jos. Buat teman-teman, ada yang mau bertanya langsung? Ini adanya di chat nih. Ada Ino raise hand. Oke. Hai Ino. Halo, selamat malam Romo, teman-teman. Romo, aku punya pertanyaan yang agak kontroversial, tapi pertanyaan populer yang agak kontroversial, nggak apa ya Romo? Sure. Ini aku bingung banget. Jadi kan Tuhan tuh kita tahu Maha Pengasih ya. Aku sendiri percaya, aku mengimani Tuhan tuh Maha Pengasih. He loves everyone. Tapi jadi yang susah nih kalau misalnya orang yang nggak percaya Tuhan atau bahkan nggak percaya, nggak mengenal Tuhan, misalnya dia lahir di China atau mana dan nggak pernah expose ke Christianity, apakah dia masih bisa masuk surga kalau menurut ajaran Katolik yang Romo percayai? Dan gimana seharusnya kita percayanya? So kita percaya bahwa keselamatan itu grace, ya. Itu nomor satu prinsip yang harus kamu tahu. Keselamatan itu adalah anugerah. Oke? Karena apa? Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi bahkan perbuatan baik yang kita lakukan itu juga karena rahmat yang tinggal di dalam diri kita. Ada yang namanya created grace, ada yang namanya uncreated grace. Created grace itu adalah kerendahan hati,
saat kamu memaafkan orang, itu created grace. Tapi jiwa pendorong dari created grace itu adalah the uncreated grace. Siapa itu? Rahmat yang tidak diciptakan oleh apapun. Apa itu? Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Oke, jadi prinsipnya keselamatan itu selalu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hatimu dan ada di dalam setiap orang. Itu ajaran gereja. Oke? Jadi Roh Kudus itulah yang mampu menyelamatkan. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mengenal Kristus, tidak mengenal Kristus? Nah, gereja mengatakan adalah mungkin, ingat ya, proposisinya seperti ini. Sangatlah mungkin bahwa mereka yang belum mengenal Kristus terbuka terhadap kebaikan, mungkin diselamatkan karena dia punya uncreated grace yang mendorong dia untuk berbuat baik, yang mendorong dia untuk ramah kepada sesama. Mungkin, possible. Oke? Siapa yang mengetahui kepastiannya? Tuhan Allah. Tapi gereja mengenali yang baik, yang mulia, yang luhur. Kalau menurut dokumen Nostra Aetate, gereja mengenali dan mengakui hal-hal yang baik, yang mulia, dan yang luhur yang juga hadir dalam agama-agama lain. Bahkan di dalam orang-orang yang bahkan mengaku diri agnostik atau ateis. Oke? Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu dapat diselamatkan atau tidak? Kita tidak pernah tahu, bos. Bukan boy. Jadi kita tidak pernah tahu, bos. Jadi ini misterinya. Yang kita tahu adalah bahwa dengan menerima baptisan, ingat, dengan menerima baptisan, kita dapat dengan yakin sekali percaya, dapat dengan yakin sekali percaya bahwa rahmat yang menyelamatkan kita dalam kuasa penebusan Kristus itu bekerja utuh dan penuh. Sementara yang lain bagaimana? Nah, ini pertanyaan teologis yang sampai sekarang berusaha kita cari jawabannya secara definitif. Tidak ada jawaban definitif tentang itu. Gereja di satu sisi mengatakan mungkin diselamatkan, bisa diselamatkan, bukan bisa sih ya, mungkin, possible. Tapi tidak pernah memberi jawaban definitif apakah yang non-Kristiani dapat diselamatkan. Yang kita tahu adalah bahwa yang menerima baptisan menerima karunia utuh dan penuh pada keselamatan kekal. Oke? Dan itu memampukan kita untuk bekerja sama dengan rahmat secara lebih sempurna. Pendekatan ini tentu saja terdengar eksklusif. Jelas. Karena keselamatan itu dalam Yesus Kristus itu eksklusif. Rahmat itu diberikan eksklusif kepada kita yang memilih untuk percaya seutuhnya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis dengan hati, dengan akal budi, yang memilih percaya sepenuhnya kepada Yesus. Itu eksklusif, itu relasi kita dengan Dia. Dan kita bersyukur setiap hari kita mengalami eksklusivitas seperti itu. Tetapi apakah itu lalu membuat saya mengatakan bahwa yang lain itu sesat, yang lain itu kafir, yang lain tidak bisa selamat? No, kita tidak dalam posisi itu. Gereja mengatakan mungkin. Maka pendekatannya untuk dialog antar iman, kita open integral. Kita integral ke dalam mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan dalam baptisan adalah jaminan paling jelas. Kalau tidak, ngapain kita jadi orang Kristen? Tapi di saat yang sama kita open dengan yang lain sejauh mereka ya tadi bekerja sama dengan the uncreated grace, bekerja dalam kebaikan yang Tuhan tanam melalui perantaraan Roh Kudus dalam hati mereka. Ya, ini mungkin term yang sulit dimengerti, tapi saya harap Aurelius bisa mengerti apa yang lo mau sampaikan. Oke? Jadi kita percaya kalau orang yang nggak percaya Tuhan masih ada probability untuk masuk surga. Jadi nggak pasti nggak bisa gitu, nggak gitu ya. Soalnya aku kan SMA-nya di sekolah Protestan. Jadi kalau mereka mengajarkan ya udah pasti nggak masuk surga gitu. Kalau guru ya agama itu jawaban paling sederhana.
Tapi sulit saya membayangkan seorang yang agnostik misalnya, yang karena keterbatasan pengetahuannya lalu menyangkal eksistensi Tuhan, tetapi menolong sesama, berbuat baik, penuh cinta pada suami dan istri dan anak-anak. Saya nggak bisa membayangkan dia terbakar di neraka ya. Tapi saya tidak dalam posisi mengatakan dia bisa masuk surga. Maybe. Tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Dikembalikan saja pada kerahiman Tuhan. Gereja mengakui apa yang baik, apa yang kudus, apa yang mulia, yang datang dari the uncreated grace, dari rahmat yang tidak terciptakan yang Tuhan beri dalam diri setiap manusia. Itu yang memampukan kita untuk berbuat baik loh kepada sesama. Itu. Walaupun berbeda iman, kita tetap bisa saling sayang. Iya toh? Kita tetap bisa taking care of our neighbors, kan? Tetangga yang berlainan iman, kita tetap take care, kita tetap perhatikan mereka. Kalau kebanjiran, kita tetap bantu bersihkan rumahnya. I think that's the reason why sebetulnya kita punya kapasitas sebagai manusia untuk saling sayang karena Roh Kudus hadir dalam setiap orang. Itu ajaran Gereja Katolik. Tapi perkara keselamatan hanya Tuhan yang tahu secara definitif. Yang bisa kita percaya secara definitif yang kedua, bahwa dalam rahmat baptisan engkau mendapat jaminan keselamatan kekal. Kalau tidak, ngapain kita beriman, kan? Selama kita hidup sesuai martabat baptisan kita. That's it. Oke? Oke. Semoga menjawab, Nino. Romo, aku ada satu pertanyaan lagi yang boleh nggak satu lagi? Lebih kontroversial sih, tapi ini populer juga, sering dipakai oleh ateis-ateis gitu. Jadi kalau Tuhan tuh Maha Pengasih, kenapa banyak anak-anak yang kena kanker gitu, bayi-bayi yang meninggal bahkan sebelum lahir itu, kita explain, jawabnya gimana tuh Romo? Gimana cara kita explain bahwa Tuhan tuh emang masih baik gitu, walaupun these things happening. Ini ada satu sesi saya pernah bicara tentang mengapa harus ada penderitaan. Nanti you bisa cari di YouTube saya, Romo Koko. Tapi singkatnya begini, kalau jangan-jangan sekali lagi kita mendikte Tuhan. Jangan-jangan kita yang sombong mendikte Tuhan. Kalau kamu menerima bahwa mutasi DNA, mutasi genetik itu memampukan kita berubah dari kera menjadi manusia, mengapa kamu tidak bisa menerima bahwa ada orang-orang yang harus, karena mutasi DNA yang sama, berpotensi mengubah sel sehat menjadi sel kanker? Jangan-jangan kita yang terlalu sombong untuk mendikte dan mengatur Tuhan sesuai dengan kategori kita. Kalau kamu menerima bahwa mutasi DNA itu menghasilkan yang baik, seperti nenek moyang kita yang mungkin, ini kan masih teori ya, menurut teori Darwin itu adalah kera. Kalau kamu mau menerima itu, mengapa kamu tidak mau menerima yang buruk? Right? Jangan-jangan kita yang mendikte bahwa kalau Tuhan Maha Kasih, maka artinya tidak boleh ada kanker. Jangan-jangan itu presumsi dan asumsi yang tidak punya dasar. Jangan-jangan mutasi DNA Tuhan berikan kepada kita untuk gambaran yang lebih besar, untuk evolusi manusia yang berkepanjangan dan menjadi lebih baik. Dan kalau ada korban di sana di sini, itu konsekuensi genetis yang bukan Tuhan adakan sendiri. Kenapa Tuhan jadi kambing hitamnya? Jangan-jangan natural selection itu yang membuat mutasi DNA terjadi pada anak-anak yang tidak bersalah. Lalu mengapa harus Tuhan yang disalahkan? Ingat, Tuhan bekerja dalam hukum kodrat, dalam hukum alam, dan dalam hukum Allah. Jadi 3 hukum yang harus kamu perhatikan. Oke, jangan-jangan kita menyalahkan Tuhan untuk hukum alam yang memang begitu adanya. You know what I mean? Bisa nangkep nggak kira-kira? Ya, ngerti. Jadi science itu udah kayak natural prosesnya tuh udah nggak Tuhan dikte lagi, itu udah kayak autopilot gitu ya Romo ya. It's not like autopilot, tapi kayak ada gempa Tuhan nggak sengaja bikin ada gempa di sini, cuman ya karena emang gerakan geografis atau tektonis. Jadi Aquinas bilang Tuhan bekerja juga dalam hukum alam. Dia memberikan kita natural law, termasuk mekanisme alam dan mekanisme natural selection misalnya,
memang itu sebagai bagian dari proses kita being, menjadi manusia. It's another philosophical topic untuk yang ke depan. Tapi saya senang Aurelius kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dan yang memang digeluti oleh banyak orang dan banyak Romo tidak tahu jawabannya. Cukup menjawab. Tapi kalau misalnya kan di Alkitab ada dibilang Tuhan tuh udah merencanakan kita sebelum kita lahir gitu. Jadi gimana cara kita jelasinnya kenapa anak-anak banyak yang gugur gitu sebelum bisa capai potensinya gitu. Well, di Alkitab mana yang kamu baca bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu? Ya, ada ayatnya Tuhan kan. mengenal saya sejak dikandung ibuku. Yang dikatakan itu sebetulnya pengenalan. Jadi konsep predeterminasi itu bukan konsep Katolik. Takdir itu bukan konsep Katolik. Tuhan bekerja dalam hukum alam yang tetap dan pasti, itu benar. Tapi tidak mengenal predeterminasi murni. Jadi kita itu semi-compatibilism dan kita itu mungkin semi-compatibilisme ya. Itu nanti kamu bisa Google sendiri apa itu, atau kita bisa ngomong tentang itu next time. Tapi itu memang sesuatu yang menarik untuk dibahas. Yang gereja Katolik percaya Tuhan itu memberi kita kebebasan untuk bertindak. Kebebasan untuk bertindak, berpikir apapun kondisi kita. Bahkan kalau kondisi kita tampaknya dideterminasi oleh hukum alam. Seperti misalnya anak-anak yang Down syndrome. Mereka kan tidak memilih dilahirkan dengan Down syndrome. Ada anak-anak yang cacat sejak lahir, mereka tidak memilih untuk cacat sejak lahir. Jadi tampaknya memang Tuhan memberi penderitaan, bukan bahasanya Tuhan memberi penderitaan. Tampaknya penderitaan harus ada, penderitaan ada, tidak harus ada. Penderitaan itu ada untuk sesuatu yang lebih bernilai dari penderitaan itu. Wow, Tapi ini seriously, deep sekali. Ya, Yes. very deep. Saya tidak mau terlalu lebar. Nanti you bisa lihat percakapan tentang mengapa ada penderitaan. Nanti Romo kasih linknya sebentar lagi. You bisa dengarkan di sana lebih mendalam, oke? Tapi jelas bahwa memang ini percakapan yang sangat menarik, philosophically dan theologically. Ya oke, thank you banget Romo. Oke. Sorry ya Thank you, panjang Ino. teman-teman. Oh enggak. It's okay. Don't be sorry. Don't be sorry. Yang nggak apa, I'm sure kalian tuh juga penasaran kan soalnya. Kayak. Benar banget. Benar Monggo banget. Kak Jos. Iya. Nah itu memang pertanyaan Ino tadi benar-benar banyak yang dilontarkan gitu ya, dan kadang-kadang kita bingung gitu menjawabnya. Tapi tahu jawaban dari Romo Gianni tadi pretty much sum up apa yang harus kita, bagaimana stand kita lah untuk menghadapi ya sekarang gelombang ateisme gitu ya. Seperti ini di slide juga ada yang nanya lagi. I guess itu sudah terjawab juga lewat penjelasan tadi. Nah, kalau kita tarik sedikit ke arah yang lebih Katolik lah gitu lah ya, sesuai dengan iman kita. Jadi kita mengenal nih ada 3 ya. Ada kitab suci, tradisi gereja, magisterium ya. Di mana kalau misalnya kita lihat itu kan kalau magisterium itu kan lebih ke arah orang gitu ya, pengajaran lah semacam itu gitu. Nah, ini ada teman-teman yang bertanya, bukan teman yang bertanya, bagaimana kalau misalnya magisteriumnya itu salah gitu kan? Ya mungkin karena ini kan diajarkan oleh manusia gitu ya, mungkin aja salah gitu kan, Mo. Nah, artinya kan tradisi susunan kitab suci kan juga salah. Nah, pertanyaannya seperti itu, Mo. Bagaimana kalau magisterium salah ya, Mo? Artinya tradisi dan susunan kitab suci juga salah. Maksudnya gimana nih? Gimana kalau magisterium salah? Mungkin lebih ininya ke kalau magisteriumnya dulu kali ya. Magisterium itu mungkin salah nggak sih, Mo gitu kan? Oke. Magisterium. Oke. Jadi kuasa mengajar gereja itu meliputi banyak hal. Kuasa mengajar gereja itu meliputi banyak hal. Magisterium itu ada banyak bentuknya. Mulai dari homili Romo, itu juga termasuk magisterium,
sampai ajaran dogmatik yang paling tinggi. Jadi ada level-level kebenaran. Kalau saya tidak salah ingat ketika kuliah dulu ada 10 level kebenaran magisterium. Jadi ada magisterium yang ditetapkan oleh konstitusi dogmatik gereja dalam konsili. Jadi kalau namanya sudah konstitusi dogmatik, maka ajaran itu tidak dapat salah. Yang kedua, ajaran Paus ketika dia mengajarkan perihal iman dan moral dalam prinsip ex cathedra. Dia mengatakan, saya Paus duduk di tahtanya, saya mengajarkan ini, dan ini harus diterima dengan ketaatan oleh seluruh umat beriman. Itu tidak dapat salah. Maka ajaran ini kontroversial, karena ini disebut sebagai the papal infallibility, ketidakdapatsesatan Paus dalam mengajar soal iman dan moral. Tapi itu syaratnya sangat complicated. Tapi dia bisa berbuat seperti itu. Contoh terakhir yang diberikan adalah misalnya dogma tentang misalnya Maria diangkat ke surga. Itu dogma yang ditetapkan oleh Paus. Dia mengatakan dalam ajaran iman tentang Maria, Maria diangkat seluruhnya dengan tubuh dan dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan. Itu misalnya itu ajaran dogma, dan itu kita yakin dalam ketaatan iman Kristiani tidak dapat salah. Tapi semakin turun level kebenarannya, mungkin ada yang salah. Misalnya, Romo Joni mengajarkan, misalnya ya, Romo Joni mengajar di Panen. Lalu karena saya selip lidah, saya mengatakan, misalnya, apa misalnya? Imam boleh menikah menurut saya. Itu kan apa? Daya mengikat, power untuk mengikat seluruh jemaat Kristiani kan tidak kuat. Tidak sekuat dua hal pertama yang Romo sebutkan. Konstitusi dogmatis dalam konsili, di mana bapak-bapak gereja semua berkumpul dan menetapkan satu ajaran iman. Dan yang kedua, tentang infalibilitas Paus, ajaran Paus yang tidak dapat keliru. Oke? Itu pasti kekuatan mengikatnya jauh lebih rendah saya. Saya masih kopral centang satu di sini. Saya tidak bisa mengikat seluruh umat Kristiani. Oke? Dan tentu saja kalau yang levelnya personal-personal itu pasti banyak juga yang salah, yang keliru. Tapi itu tidak berarti bahwa depositum fidei itu dapat salah. Oke? Deposit of faith, itu ajaran iman yang murni, itu kesuciannya terletak pada hubungan gereja dengan Kristus, bukan pada orang-orangnya, bukan pada person seperti saya. Oke? Jadi setidaknya kamu, ya kita ini repotnya di orang Katolik, kita harus taat pada magisterium. Oke? Kita harus taat pada magisterium. Ini Adi tadi mengatakan tingkatan magisterium ada beberapa, itu credenda, tenenda, obsequium, servandi. Jadi, ini beberapa apa? Ini kualitasnya yang di kolom komentar ini. Ini kualitasnya, mana yang harus dipercaya, harus dipegang, mana yang harus ditaati, dan mana yang harus menjadi pegangan dalam pelayanan. Tapi ada 10 jenis level atau hierarki kebenaran dalam magisterium gereja. Mulai dari homili itu bisa disebut magisterium, sampai pada ajaran Paus yang harus ditaati atau konstitusi dogmatis yang harus diikuti, itu juga magisterium. Tapi tingkat hierarki kebenarannya itu berbeda-beda. Oke, kamu harus lihat dan kembali sejauh apa dia bisa mengikat seluruh jemaat beriman. Semakin tinggi kemampuannya mengikat seluruh jemaat beriman, maka itulah yang harus diikuti. Oke? Oke. Thank you, Mo. Berarti kalau bisa diartikan juga ya, Mo, terkait sama pertanyaan ini. Artinya kalau magisteriumnya yang katakanlah yang kelas yang bawah yang masih mungkin salah, itu pasti tidak akan jadi tradisi juga, karena pasti akan kalah dengan yang lebih di atas. Exactly. Yes. Oke. Ini kebetulan ada pertanyaan yang justru kebalikannya nih dari pertanyaan Ino tadi ya. Kalau orang yang tidak percaya bisa diselamatkan ya, Mo? Bisa kan ya?
ada kemungkinan untuk diselamatkan. Bagaimana justru keselamatan orang Katolik yang menentang ajaran gereja, justru kebalikannya posisinya. Contohnya, dia nggak percaya magisterium, atau mungkin dia mendukung aborsi ataupun free child. Apakah itu masih Katolik? Ya, mungkin masih ke gereja, mungkin dia masih ke gereja, masih bisa. Dissenting opinion itu selalu terjadi dalam tubuh gereja. Ada banyak teolog-teolog yang disemprit oleh Vatikan karena misalnya dianggap mengajarkan sesuatu yang keliru dalam hal moral dan iman. Ada banyak itu contohnya itu. Contohnya apa ya? Tentang kontrasepsi buatan misalnya. Gereja kan mengajarkan bahwa moral hidup itu menghargai perjumpaan antara sel sperma dengan sel telur. Maka tidak boleh hubungan seksual suami istri itu dihalang-halangi oleh apapun yang artificial. Ya kan? Banyak uskup di Afrika merasa keberatan karena HIV itu luar biasa ancamannya. Maka kalau berhubungan seksual harus pakai kondom supaya apa? Supaya tidak menularkan virus. Nah, ini kan argumen moral yang masuk akal dan rasional. Tetapi apakah bisa mengikat dan mengubah argumen moral tentang hidup, penghargaan terhadap hidup, bahwa dalam tiap hubungan seksual suami istri harus terbuka pada keturunan, artinya tidak boleh ditutup-tutupi oleh apapun juga, seperti misalnya kondom? Ini masih jadi perdebatan moral di beberapa negara berkembang. Kita sering dituduh sangat tradisional, kaku, tidak mengikuti zaman, tidak mau membaca tanda-tanda zaman. Masa orang yang sudah anaknya banyak itu tidak boleh pakai artificial itu kan pembatasan kelahiran secara artificial. Gereja tetap meyakini itu yang harus dididik adalah suami istri untuk mengolah hawa nafsunya dengan baik, memanajemen kelahiran dengan baik, dengan metode yang sudah Allah berikan secara natural. Bukan ditutup-tutupi hanya demi memuaskan keinginan sesaat. Ya, ini misalnya kita banyak dikritik soal itu. Jadi ada banyak soal tentang ini. Argumen moral gereja dihadapkan pada argumen moral lokal. Yang universal berhadapan dengan yang situasional. Bagaimana mau dicari jalan tengahnya? Kalau saya sepanjang belajar filsafat dan teologi, I do believe in tensions, in dalam tegangan. Saya percaya dalam tegangan karena gereja di satu sisi dia harus mempertahankan prinsip-prinsip universal. Kalau gereja terlalu kendor dengan prinsip universal, maka suara kenabian gereja akan hilang. Suara kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah selama beribu-ribu tahun akan hilang. Karena kita tidak cukup setia. Tapi di sisi lain, kita tetap harus buka mata terhadap kejadian-kejadian situasional yang menuntut respon yang mungkin berbeda dari prinsip moral. Tapi bagi saya, kalau kita mengikuti selalu prinsip yang situasional dan lokal dan yang selalu baru itu, ada bahaya untuk menjadi tersesat. Kita melihat misalnya ada banyak romo, banyak uskup yang sekarang sudah dimasuki dengan gender ideology, yang sudah mulai menerima perkawinan sesama jenis, which is very sad. Karena itu jelas dalam kitab suci dikatakan, dan jelas itu identitas manusia hanya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita mau ubah menjadi gender ketiga dan gender keempat dan gender ke-20, gender ke-39, di Amerika itu ada berapa gender ya? Ada 39 gender kalau nggak salah, atau ada 40-an gender yang diakui. Maka yang terjadi adalah kekacauan sistematis terhadap apa artinya menjadi manusia. What is the point of being human?
Kalau kita sendiri kebingungan tentang jati diri kita atas nama penghargaan terhadap minority, maka kita akan kehilangan pijakan untuk berdiri. Nah, ini dalam buku seorang filsuf moral, kok saya lupa namanya itu ya, dari Indiana. Dia mengatakan bahwa ketika dua argumen moral yang baik bertentangan, maka orang harus kembali ke tradisi. Betul itu kata-kata itu, dan saya yakini itu. Ketika dua argumen moral yang baik itu bertentangan, maka lebih beratlah kita kepada tradisi. Lebih beratlah kita pada apa yang sudah dilakukan dalam sejarah. Itu sih menurut saya. Jadi saya tetap terbuka pada kemajuan zaman di satu sisi, sambil berhati-hati menentukan sikap, tapi di sisi lain, saya tetap akan setia pada ajaran gereja tentang moral hidup misalnya, tentang apa itu seksualitas. Itu hemat saya. Oke? Jadi silahkan menentang selama rasional, selama masih kritis, asal masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara teologis dan secara filosofis. Tetapi sekali lagi gini ya, jadi orang Katolik ini penutupnya. Jadi orang Katolik itu bukan kayak orang pergi ke mall. Kamu ambil yang kamu suka dan kamu buang yang kamu tidak suka. Atau kamu hanya beli yang kamu suka dan kamu tidak beli yang kamu tidak suka. Menjadi Katolik itu berarti ikut penuh utuh dengan 3 hal. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Oke, keren. Ya, thank you Romo Joni. Semoga menjawab tadi yang bertanya ke Slido. Jadi kita akan kembali ke floor dulu ya, Marsha ya. Kita open lagi kesempatan untuk bertanya untuk teman-teman yang ada di ruangan ini. Sudah ada Melisa yang angkatan. Sebentar sebelum ke Melisa, mau menjawab juga tadi sempat ada yang bertanya rekamannya akan muncul di mana ya gitu ya. Normally kita akan ada di YouTube Panen OMK Satora gitu ya. Tapi nanti tunggu informasi selanjutnya aja gitu ya. Jadi follow dulu mungkin ya, subscribe atau ya follow, subscribe, ya itulah ya ke YouTube Panen OMK Satora. Oke, terima kasih. Kita boleh berikan kesempatan kepada Melisa. Melisa, silakan. Nah, ini sorry nih Mel, sebelum itu mungkin biar kita sama-sama adil ya, boleh dibatasin 1 pertanyaan ya. Jangan 1 pertanyaan ABCD nih. Waduh, macam kita soal cerita matematika ya. Pernah kayak gitu ya. 1 pertanyaan. Oke, silakan. Oke. Tuh kan gue mau nanya apa jadi lupa sih. Iya, memang gitu sih. Tawa gue tuh menular seperti Romo Joni ya. Ayo Mel. Udah gue jadi logik. Ntar dulu, gue inget-inget mau nanya apa ya. Aduh, sorry. Gue jadi ke distract. Iya, enggak gini. Kan tadi udah banyak yang ngomongin bahwa orang yang non Katolik gitu kan pada tanya kenapa Katolik kayak gini. Kebetulan nih ini orang terdekat aku gitu. Gue kelar aja deh ya. Aku punya cowok gitu. Dia bukan Katolik, dia non Katolik, dia Kristen dari gereja sebelah. Dia tuh kayak bener-bener nggak tahu Katolik itu kayak apa gitu, sampai mungkin dia punya teman-teman Katolik tapi yang nggak pernah istiadat Katolik seperti itu ya mungkin. Jadi dia sempat nanya gini ke aku, kayak misa itu apa sih gitu, terus kayak halo, kedengeran tidak ini? Jelas. Soalnya di gue internet connection-nya unstable. Dia tuh pernah nanya misa itu seperti apa sih gitu kan, apakah seperti kebaktian yang emang cuman berdoa lalu nyanyi-nyanyi dan mendengarkan khotbah seperti itu. Lalu ya waktu itu aku jelasin dan sempat aku juga bawa ke gereja Katolik gitu. Jadi dia sejak itu udah nggak pernah nanya lagi tuh apa gitu, karena dia tahu kalau misa tuh begini. Kedua, dia bilang bahwa kita kan lagi ini masa prapaskah seperti ini gitu kan, kita kan ada pantang puasa gitu ya Romo. Terus dia bilang
kamu ngapain sih pantang puasa? Maksudnya nggak secara eksplisit ngapain gitu ya, tapi maksudnya kamu tuh pantang puasa itu buat apa gitu? Soalnya ya kan aku jelasin bahwa ini lagi masa prapaskah gitu. Soalnya teman-teman aku yang lain Paskah ya nggak pantang, dia bilang ya tetap dia tadi aku bilang tidak mengikuti adat istiadat Katolik seperti itu. Maksudnya teman-teman aku yang lain tuh nggak pantang, bahkan aku tanya sama dia, teman-teman kamu terima abu nggak? Enggak katanya. Kamu nggak pernah lihat kalau teman kamu dipakai abu dijijat? Nggak pernah, sampai aku kasih lihat fotonya mau dari Google, nih seperti ini fotonya. Nggak pernah, dia bilang gitu. Maksudnya apakah cuma kamu doang yang melakukan seperti itu? Dia bilang gitu kayak. Terus kenapa? Nah ini yang maksudnya kenapa mencintai Tuhan gitu secara Katolik harus seperti itu gitu, maksudnya harus mengikuti adat istiadat Katolik dan sebagainya. Itu sih Mo yang aku belum bisa menjelaskan, maksudnya kan ya karena dia non Katolik gitu, jadi aku takut nanti dibilang lo tahu rohani apa segala macam gitu. Jadi gimana tuh mau cara menjelaskan yang seperti itu? Maaf ya Mo ya. Loh, kok maaf? Iya kalau Maaf, pertanyaannya tidak Jadi berkenan. pertanyaan yang dihadapi oleh banyak pasangan beda iman, beda gereja, dan it's a real question, it's a real encounter, right? Dan saya senang bahwa you punya semangat untuk menuntun boyfriendmu untuk mengenal iman Katolik dengan lebih serius. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sangat normal muncul ketika dia ingin juga mengenal iman Katolik dengan lebih serius. Oh, itu tidak akan menjadi pertanyaan terakhir, akan ada banyak pertanyaan lain seputar apa tradisi gereja yang aneh-aneh. Kenapa sih harus pakai wiruk, ya kan? Apalagi kalau kamu nanti sempat ke Spanyol, itu ada wiruk yang lebarnya 5 meter, tingginya 7 meter. Jadi ditarik oleh berapa? 15 orang wiruknya. Kamu bisa bayangin ya, wiruk yang biasa dipakai Miss Dinar itu lebarnya 5 meter, tingginya 7,5 meter, itu ditarik oleh banyak orang. Kok se-ekstrim itu gitu ya? Belum lagi kalau nanti ada tradisi misalnya prosesi patung Bunda Maria diarak rame-rame. Kita kan punya di NTT misalnya ada prosesi indah tentang Tuan Ma misalnya. Kok harus begitu sih gitu loh? Jawabannya apa? Ya karena kita Katolik. Apalagi? Ya, mengikuti Tuhan bisa dengan banyak cara, tapi kalau kamu ingin mengikuti Tuhan dengan cara dan iman dan tradisi Katolik, so that's the way it was passed down by our ancestors like many thousand years ago. Itu sudah jadi bagian yang mendarah daging dalam kekristenan kita. Dan itu yang kita sebut sebagai tradisi. Denominasi Protestan itu memang sulit mengenal mengapa tradisi itu penting, karena mereka sola scriptura. Mereka yakin bahwa hanya kitab suci yang menjadi pegangan dan jaminan kebenaran. Kalau kita mengalami bahwa Allah juga mewahyukan dirinya dalam tradisi-tradisi, dalam tradisi dengan huruf T besar, dalam tradisi suci, dalam ritual-ritual kesalehan yang dilanjutkan diteruskan oleh para rasul untuk kita melalui jemaat beriman. Dan itu kekayaan gereja, kekayaan iman gereja. Jadi mengapa harus mencintai Tuhan dengan banyak cara seperti itu? Ya, because we are Catholics. Jawabannya apa? Ya itu jawaban yang paling meyakinkan. Itu yang menjadi ciri kita sebagai orang-orang Katolik. Oke, semoga ini jawaban yang mungkin tidak menjawab, tapi saya mau jawab apa lagi? Because we are Catholics, right? Dan lebih dari itu sebenarnya yang you bisa undang dia adalah untuk mengenal sejarahnya. Kalau orang hanya melihat kulit luar tanpa mengenal lebih dalam sejarah, seperti yang sering juga kita alami, kita akan bosan sendiri. Mengapa sih harus misa? Mengapa sih harus susunannya sama dari awal sampai akhir itu? Kenapa sih harus dengerin Romo yang homilinya membuat kita kopi Starbucks sekuat apapun tidak akan dapat menyadarkan kita ketika homili gitu kan? Kenapa sih kok strukturnya harus sama begitu, lagunya harus begitu, kalau puasa harus ada lilin? Go to the history. Kalau kamu mencintai sejarah, filsafat, simbolisme,
arti, makna. Kamu akan melihat bahwa semua yang ditawarkan dalam tradisi gereja berkaitan dengan makna hidup. Dan ini mungkin jawaban kedua yang lebih mendalam. Yang membuat kita bertahan dari banyak penderitaan di dalam hidup ini adalah ketika kita mampu menemukan the meaningfulness of life. Ketika kita mampu menemukan bahwa hidup saya itu bermakna penuh, berarti dengan utuh. Itu yang membuat hidupku bertahan dari aneka banyak penderitaan yang kita alami dalam hidup yang singkat ini. Dan gereja Katolik menawarkan itu. Lihat, gereja kita itu penuh dengan simbolisme, right? Ada korpus salib dengan Yesus yang betul-betul kelihatan manusianya. Ada hosti, anggur, yang menjadi tanda sarana kehadirannya yang paling nyata, yang bukan hanya simbol, tapi betul-betul tubuh dan darahnya diberikan pada kita. Ada sabda yang tiap kali dirayakan dengan begitu indah, dengan begitu syahdu merdu. Ada perayaan yang begitu agung kalau kamu ikut misa, walaupun membosankan, tapi itu keagungan. It elevates your heart to God, right? Ya mungkin kamu bisa pakai lagu-lagu Hillsong untuk pujian, untuk sambil menangis, sambil doa karismatik, kamu merasakan Tuhan hadir dengan bahasa roh. Tapi dalam gereja Katolik, kesunyian adalah bagian tradisi kita yang tidak terpisahkan dari identitas kita sebagai orang Katolik. Dan semua penuh dengan simbolisme yang membuat kamu akan sadar, kalau kamu baca sejarahnya, kamu menjadi orang Katolik yang tahu tentang sejarah tradisi kita, kamu akan menemukan bahwa gereja itu sumber untuk meaningfulness of life yang membuat kita kuat bertahan di masa-masa yang tidak mudah. Seperti sekarang. Semoga menjawab. Thank you. Thank you, Mo. Thank you, Melisa. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya untuk hari ini. Dipersilahkan kepada Ci Yunita. Silakan, Ci. Saya mau tanya, kalau tadi Romo bilang ada kemungkinan kalau yang tidak berasal dari agama Katolik akan mendapatkan keselamatan, ada kemungkinan kan? Itu gimana kalau misalnya, seumpama kan orang tua saya sama adik saya yang paling kecil itu kan belum ikut Tuhan Yesus, oke. Terus kan padahal saya sendiri sudah mengakui kalau melalui Yesus itu jalan kebenaran dan keselamatan. Jadi sebagai anaknya saya kan juga berharap kalau suatu hari nanti papa mama sama adik saya juga pasti akan maksudnya ikut diselamatkan juga. Sekarang pun maksudnya dalam keadaan orang tua saya baik-baik saja. Maksudnya ya orang yang baik ya berbuat kebaikan, nggak ada masalah dengan maksudnya dengan berbuat kejahatan atau apa itu nggak ada. Tapi kan sebagai anaknya saya kan kepingin kalau juga orang tua saya itu selamat juga di akhirat nanti. Itu gimana ya? Ya nggak apa-apa, harapanmu baik. Cuman Romo nggak bisa menjamin. Iya toh? Berharap untuk yang baik kan tidak apa-apa. Mendoakan untuk yang baik, oh bagus sekali. Tidak semua orang akan dipanggil pada iman Kristiani. Itu sebabnya kita percaya bahwa ikut Yesus itu anugerah luar biasa. Paulus sendiri kan bilang kan. Paulus sendiri bilang itu ikut Yesus itu anugerah yang luar biasa. Hanya dalam menerima baptisan kita menjadi mengerti betapa dalam, kata Paulus, betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi kasih Allah kepada kita, karena jaminannya jelas. Yesus yang mati untukmu dan untukku. Dengan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak selamat, tidak bisa. Yang diajarkan gereja cukup positif, bahwa ada benih Roh Kudus. Ada benih Roh Kudus yang membuatnya hidup dengan baik, mulia, elegan. Tapi apakah diselamatkan? Maybe. Itu posisi gereja saat ini. Berharap boleh, maka doakan terus orang tuamu, doakan terus adikmu, berilah kesaksian yang konkret tentang bagaimana Allah mencintaimu dan bagaimana Yesus mengubah hidupmu. Siapa tahu mereka
Kalau masih hidup mungkin bisa ikut Yesus juga. Kalau sudah di surga kita pasrahkan pada kerahiman Allah, kita bawa dalam ekaristi. Ya toh, tidak masalah. Karena mungkin diselamatkan. Oke, jadi saya tidak bilang bahwa tidak bisa diselamatkan. No. Saya arogan sekali kalau mengatakan hal itu. Karena bukan itu yang diajarkan gereja. Oke? Yang diajarkan gereja adalah gereja mengakui yang baik, yang kudus, yang mulia. Yang datangnya dari benih Roh Kudus dalam iman agama-agama lain. Makasih, Bang. Thank you. Thank you, Ci. Thank you, Romo. Oke, dengan demikian kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir tadi ya di sesi Q&A kita. Thank you banget Romo Joni. Mohon maaf sekali teman-teman, ada kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab gitu, tapi hopefully kita bisa find some way reach out. Mungkin Romo Joni boleh juga Mo ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti mungkin dari panen ada yang bisa japri ke Romo untuk dijawab kalau berkenan. No, saya limit because I have a lot of things to do. Jadi kalau saya kasih webinar atau kasih renungan, saya akan limit itu di sesi itu. Daripada saya punya banyak PR yang tidak bisa saya jawab dan saya menjanjikan hal yang tidak bisa saya kerjakan. So, sorry. Next time. Lain kali kita masih undang Romo Joni lagi untuk bisa menjawab pertanyaan. Dan sebenarnya ini pertanyaannya tuh menyerempet juga sih. Tadi udah ada beberapa yang pertanyaannya mirip-mirip, tapi mungkin angle-nya yang agak berbeda-beda tipis ya. Jadi buat yang belum terjawab secara langsung pertanyaannya belum dibacakan oleh kita, mohon maaf sebelumnya. Tapi semoga dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan bisa sedikit banyak memberikan gambaran gitu ya, kurang lebih arahnya kemana sih gitu. Makanya next time Romo dikasih link Slido-nya supaya saya bisa langsung membaca beberapa pertanyaan, lalu kalau perspektifnya sama, saya bisa langsung jawab pada satu sesi yang sama. Next time we're gonna improve it, okay? Sure. Oke. Admin dan tim liturgi nanti ya untuk next Q&A-nya dari sesi Romo Joni. Berarti ini adalah sedikit garansi bahwa Romo Joni akan kembali lagi ke Panen. Yes, benar banget. Sudah. Ini janji Mo, secara nggak langsung ini janji Romo. Waduh. Wah. Ya semoga menjawab ya. Saya sangat karena saya tertarik dengan pertanyaan siapa tadi, Aurelius, itu sangat-sangat bagus. Jadi banyak orang bergulat tentang mengapa kalau Tuhan Maha Baik, mengapa harus ada penderitaan. Saya sudah kasih linknya 2 di sana. Semoga pengajarannya cukup jelas. Saya tidak tahu apakah jelas atau tidak. Tapi next time kita bisa bicara soal itu. Soal apologetika. Thank you. Oke. Kita tadi sudah tutupnya dengan banyak pertanyaan gitu dari sesi Q&A tadi. Bisa dirangkum sedikit. Sebenarnya akan ada banyak sekali pertanyaan mengenai hal-hal apologetik ya. Bagaimana kalau menghadapi teman-teman yang ateis, bagaimana untuk ada pasangan, ada keluarga yang tidak merupakan Katolik, tapi dia tetap orang baik, atau bagaimana stand kita. Tadi Romo Jojo sudah sempat sampaikan beberapa hal buat kita, di antaranya ada be respectful sama mereka, tetap harus hormati, kemudian ajak mereka untuk lebih mengenal sejarahnya gimana sih Katolik, find the reason behind itu ya. Dan ya hopefully dengan adanya sesi hari ini bisa membawa kita menjadi Katolik yang lebih baik lagi, karena Tuhan kita mencintai kita itu ya walaupun diam-diam tapi dia terang-terangan juga. Bingung deh ya memang. Jadi up to us ya Syah, bagaimana kita bisa mau nggak sih merasakan itu ya. Benar. Mungkin kemarin tuh tadi yang gue agak sempat belum sama discussion sama temen gue akhirnya bilang kayak gue nggak akan bisa bilang bahwa Tuhan tuh nggak mencintai gue kalau gue nggak membiarkan dia mencintai gue juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang Tuhan tuh nggak ada kalau kita actually nggak membuka diri gitu ya. So kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nyerempet ke arah sana, ya kalau kita belum kuat-kuat banget, ya kita bikinnya agak high level aja kali ya, biar tidak tersesat juga dan tidak menyesatkan orang juga gitu ya. Oke. Kita akhiri. Kita tahu Romo Joni
sangat sibuk, masih ada pasti ada hal-hal lagi setelah ini. Romo, jadi one last thing, kalau Romo bersedia, kali ini mohon deh kalau bersedia Romo ya, untuk memimpin doa penutup buat kita. Saya minta kalian tarik napas 3 kali dong dalam-dalam. Tuhan hadir di tengah kita, dalam tanda ini kita dikuduskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau mencintai kami, awalnya mungkin dengan malu-malu, karena indera kami tidak sampai, our senses are so limited. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang lebih terang benderang menunjukkan kasih kepada kami, daripada putramu yang merelakan dirinya dipaku di kayu salib menjadi tebusan untuk kami semua hari ini. Maka terima kasih untuk anugerah cinta yang terang benderang itu. Semoga kami sampai pada cahaya yang sama. Semoga kami sampai pada sukacita yang sejati dengan membangun sukacita mulai hari ini dengan hidup baik, dengan hidup berdamai bagi semua orang, menjadi pembawa sukacita, menularkan pikiran-pikiran dan kata-kata yang baik, positif terhadap sesama. Terima kasih Tuhan. Juga terima kasih untuk semua pergumulan yang boleh kami alami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit mungkin saat ini. Pulihkan mereka Tuhan. Yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dalam darah Yesus. Untuk setiap sahabat yang hari ini bergulat dengan kesulitan-kesulitan finansial, Tuhan bukalah jalan untuk mereka. Untuk semua orang yang bergulat dengan pengalaman traumatik di masa lalu, Tuhan pulihkan. Tuhan sadarkan mereka bahwa cintamu lebih besar daripada pengalaman traumatik mereka. Dan Tuhan, biarlah malam hari ini kami beristirahat dalam Engkau. Semoga cintamu menjaga kami, melindungi kami dalam tidur kami, sehingga kami tidur dengan nyenyak, sehat, dan besok kami bangun dengan gembira hati untuk kembali memuji Engkau dalam karya dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami haturkan semua doa ini demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Maria, dengarkanlah doa kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian diberkati, dilindungi, dikuatkan dengan berkat Allah yang mencintai kita luar biasa dalam namanya yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Bye. Kita foto dulu, Mo. Sebentar, kita foto sebentar ya. Quick. Ayo, teman-teman yang mau foto bareng, langsung dinyalain kameranya. Kita 10 detik ya, biar Romonya bisa istirahat nih ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa. Oke. Ini teman-teman admin, ada yang bisa bantu screenshot juga ya, karena ini ada 3 lembar. Satu foto pertama. 1, 2, 3. Oke. Foto kedua. 1, 2, 3. Oke, foto terakhir. 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih banyak Romo untuk waktunya. Terima kasih sama-sama semua. Sampai bertemu, Mo. Sehat selalu. God bless Romo. Bye. Oke. Nah, kita masuk ke tadi yang sudah sempat ada teaser sedikit-sedikit ya. Ada beberapa